Hai semuanya, selamat bertemu kembali dengan Ibu Duma. Ibu Duma Eshak Ginting dari SMP Negeri 3 Murung 1 Atap. Kali ini kita akan masuk ke materi klasifikasi materi dan perubahannya. Apa itu materi? Akan kita bahas di pelajaran kali ini. Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan menempati ruang. Materi dibedakan berdasarkan wujudnya, ada padat, cair, dan gas. Kita mulai dari yang pertama adalah padat. Ciri-cirinya adalah bentuk dan volume tetap, jarak antar partikel sangat rapat. Karena begitu rapat sehingga partikel-partikel zat itu tidak dapat bergerak bebas. Yang kedua adalah cair. Ciri-cirinya volumenya tetap, bentuk sesuai wadah yang digunakan. Jarak antar partikel zat yang lebih renggang, partikel bergerak bebas, namun terbatas. Sama seperti video di samping. Yang ketiga adalah gas, ciri-cirinya volume dan bentuk tidak tetap, jarak antar partikel sangat renggang, sehingga partikel-partikel bergerak sangat bebas. Contoh wujud zat yang sederhana dapat kita amati pada bongkahan es yang disebut dengan padat. Saat diberi panas, maka bongkahan tadi akan mencair. Cairan kita panaskan sampai mendidih sehingga akan ada yang namanya gas. Berdasarkan komposisi dan sifatnya, maka materi dibagi lagi menjadi zat tunggal dan campuran. Kita bahas pertama tentang zat tunggal. Ada unsur dan senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan proses kimia biasa. Contohnya C, karbon, Ca, kalsium, Ka, kalium, dan sebagainya. Senyawa itu dapat diuraikan menjadi dua unsur atau lebih dengan proses kimia biasa. Contohnya, air, rumus kimianya H2O, masih dapat dipecah menjadi hidrogen dan oksigen. Ini adalah video contoh dari sistem periodik unsur-unsur. Di sana banyak unsur-unsur yang anak-anak ibu semua bisa pelajari lebih lanjut. Contohnya ada Pb, ada Hg, Hg itu air raksa, Au itu aurum emas, Cu itu cuprum, tembaga, dan lain-lain. Belajar ya. Unsur logam dan non-logam dapat dibedakan dari 3 hal. Yang pertama, logam itu berwujud padat pada suhu kamar kecuali raksa. Non-logam berwujud padat, cair, dan gas. Yang kedua, logam dapat ditempa dan dapat diregangkan. Non-logam bersifat rapuh dan tidak dapat ditempa. 3, logam konduktor listrik dan panas, sedangkan non-logam non-konduktor kecuali grafit. Senyawa seperti contoh berikut ini, air dan juga garam dapur atau natrium klorida. Air terdiri dari unsur hidrogen dan oksigen dengan rumus kimia H2O, garam dapur NaCl. Nah, yang terakhir materi, yang terakhir berdasarkan komposisi dan sifatnya adalah campuran. Apa itu campuran? Suatu materi yang terdiri atas 2 zat atau lebih yang masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran homogen, ada campuran heterogen. Campuran homogen contohnya air dicampur dengan gula, maka akan terbentuk yang namanya campuran homogen. Campuran heterogen, air dicampur dengan pasir, maka akan terbentuk yang campuran heterogen. Heterogen artinya berbeda, homogen artinya sama. Yang terakhir adalah kuis. Yang pertama, tuliskan rumus kimia dari air dan garam dapur. Ada di video. Yang kedua, Yang kedua, nama unsur berikut. C itu apa, K itu apa, Ca itu apa. Baiklah, kita ada di penghujung. Terima kasih sudah menonton. Selamat belajar, tetap semangat, salam sehat untuk semuanya. Tetap semangat dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Semangat!